If I spoke about it, if I did. Bahkan film yang memenangkan gambar terbaik terkadang dimulai dengan narasi, termasuk narasi yang bikin tenggelam. Tell you about her. Kedengerannya kayak cerita ini penuh dengan permainan kata ganti. Jadi sebenarnya gue nggak perlu denger semuanya, ya kan? Monster who tried to destroy it all. Biar tebak, monsternya Michael Shannon ya. Soalnya namanya muncul pas lo bilang itu. Air di bak sudah hampir penuh. Elisa masih sempet jalan-jalan ke ruang tamu. Lalu dapur, buat ambil shot theater di bawah ini. Baru masak telur sebelum dia balik lagi. Lantai ini harusnya banjir jauh sebelum itu terjadi. Di film ini, Eliza mengetahui bentuk air. Dalam 5 menit pertama, pakai timer telur sambil masturbasi. Jadi buat apa gue nonton sisanya? Itu juga ekmanisme. Gue paham sih, Eliza nggak punya banyak duit. Dan tinggal di daerah yang rada kumuh. Tapi dia orangnya rapi banget. Masa iya sih? Dia nggak pernah kepikiran buat ngecat dinding di sini. Atau apakah dia udah ngecat dan warnanya mirip film Guillermo del Toro? Bioskop di lantai bawah. Nyimpen beberapa filmnya di gedung apartemen ini. Gue harus mengakui, ini detail yang keren buat desain produksi. Tapi masuk akal nggak sih? Ini kan harusnya di daerah metropolitan yang rame. Tapi masa lalu lintasnya seramai ini jam 11 malam, jadi tokonya udah tutup. Tapi TV di etalas dibiarkan nyala semalaman. Tagihan listriknya pasti gila-gilaan ya kan? Dia malah siulan pas naik bis. Dia kayaknya lagi nyoba ngelap sesuatu deh. Jadi pertanyaan besar sih, gimana bisa ada banyak debu di bagian bawah badan pesawat ini? Bruce, all he had going for him was animal magnetism back in the day. Ya ampun, mendapatkan putaran yang solid dari posisi Brewster. Bukannya ini udah muncul dalam percakapan mereka? Aha, Jenderal Zod muncul, cleaning lady di fasilitas rahasia. Dengan santainya nyentuh tangki, sementara atasannya berada di ruangan yang sama dan gak kepikiran sama sekali. Kalau itu bisa jadi masalah. Mungkin gak sih? Fasilitas rahasia begini ngasih akses bebas buat tim kebersihan? Di sini kan banyak banget rahasia besar. Dan mereka cuma percaya aja kalau petugas kebersihan bakalan tutup mulut. Haha, ini pintu udah kebuka aja. Sejak pria amfibi tiba. Fasilitas rahasia macam apa ini? Yes, pies for breakfast. Just trust me on this. Percaya aja deh sama selera orang. Di restoran ini yang cuma jualan kue pie. Dan buka pagi-pagi, gue nggak tahu kenapa. Gue tahu Giles naksir pria penjual pie. Tapi, kenapa dia selalu pesen key lime pie? Yang sama terus ya. Cinta key lime pie sebagai pembuka percakapannya. Tapi lo pikir pada titik tertentu, dia akan seperti, biarkan aku mencoba rasa baru dan omong-omong, kulkas Giles mulai terlihat seperti kuil. Eliza sama Giles ngeselin banget buat orang-orang yang lagi nonton film di bawah. Pindah ke Jenderal Zod. Washes his hands before or after tending to his needs. It tells you a lot about a man. Untuk karakter Michael Shannon, mereka kayak ngambil dialog dari karakternya di Boardwalk Empire buat gantiin Richard Strickland. I never met a short man that stayed nice all the way through. You two, come with me. Lo tahu nggak sih, ada miliaran petugas kebersihan yang ada di sini. Tapi si bos malah datang ke kantin buat nyari staff yang tepat buat bersihin kekacauan. You will have exactly 20 minutes to render this lab immaculate. 20 minutes. Gila, si pria amfibi barusan banget. Barusan ngalahin orang paling sangar di lab ini. Tapi semuanya santai-santai aja. Meninggalkan 2 pembersih ini di sini sendirian. Lab ini gobloknya udah kelewatan. Makanya nggak heran kalau Rusia belum kelarin rencana rahasianya. Tempat ini mirip fasilitas Hellboy. Tapi pas Hellboy masih punya AB Sapien di filmnya. Dimainkan sama orang yang mirip banget. Cuma tanpa suara David Hyde Pierce. Hellboy disutradarai oleh seseorang yang terkenal juga. Gue nggak lupa siapa itu. Dan nggak niat buat mencarinya juga sih. Oh, I believe you, honey. Were you sure it was alive? Eliza dan Giles mungkin telah mengembangkan cara yang cukup bagus untuk berkomunikasi sekarang. Tapi bagaimana dia menggambarkan apa yang baru saja dia lihat? Untuk itu pasti akses bebas buat wanita pembersih. Buat masuk saja ke ruangan ini. Kapanpun mereka mau. Kalau lo nggak bisa percaya sama petugas kebersihan, percaya sama siapa lagi kan? BTW, jendela di tangki ini buat apa ya? Setiap kali Strickland melakukan sesuatu, si pria amfib itu keluar dari tangki. Seharusnya mereka ngejaga dia di bagian besar tangki. Mungkin mereka bikin kayak gini buat jaga-jaga kalau si makhluk bisa jatuh. Foreplay. Liza, what are you doing here? Jadi ini kayak bahasa isyarat buat, oh, paham kan? Cuman ngobrol biasa aja sama makhluk bernilai tinggi, yang juga binal dan enggak dijaga ketat. No siblings, Zelda? No, sir.
That's not common, is it, for your people? Itu tahun 1960. They found her by the river in the water. Tentu aja mereka nemu dia di air karena film ini cuma satu langkah lagi. Jadi film aneh yang disutradarai diam-diam sama Kevin Costner. The world is sinful. Bertemu Richard Strickland, pendiri seblak Mbak Marni, yang sekarang jauh lebih nggak religius. I dragged that filthy thing out of the river muck in South America all the way here. Jadi pada dasarnya, Eliza dan si pria amfibi diciptakan untuk satu sama lain. Karena tadi Zelda ngasih tahu gue di sini. They found her by the river in the water. Dan jelas itu bikin orang yang ngurus hotel dan restoran lobster sangat senang. Michael Stuhlbarg, yang tadinya dianggap karakter utama di film ini, hampir nggak ada di awal-awal. Saking nggak adanya waktu, akhirnya ketahuan dia jadi mata-mata. Gue nggak tahu itu karakter siapa. Gila, Eliza nggak takut dipecat apa ya? Atau mungkin kekuatan hasrat binalnya lebih kuat dari kebutuhan akan keamanan kerja. Kenapa mereka ngepel di tempat yang sama yang tadi udah dipil orang lain? Lu tahu kan Zelda sama Eliza bareng mulu buat setiap tugasnya? Kenapa orang-orang bisa tenang biarin Eliza masuk ke ruangan penting dan rahasia itu sendirian? Apa Eliza saking fokusnya sama rutinitas tariannya sampai nggak denger atau lihat Michael Stuhlbarg dari Call Me By Your Name dan The Post lewat pintu. Yang bunyi bass itu pas saat dibuka. Seharusnya dia ngerti kalau Michael Stuhlbarg itu selalu ada di mana-mana. Kok ada kubis cuk? Dan anehnya nggak ada yang ngeh kalau ada yang geser angle kamera. Pada waktu yang sama setiap hari. Titik bayangan. Misalnya gue harus kasih tahu Eliza dengan nggak sengaja. Gue bakal buka pintu nih. Nah baru 100% semua yang harus selesai, bakal selesai. Nah satu-satunya kali kita lihat Eliza enggak membawa gerobaknya ke kamar. Kebetulan hari itu Strickland ngerasa butuh banget nyiksa makhluk itu. I want to put a man in space. He's gonna have to endure conditions the human body just wasn't made for. This gives us an edge against the Soviets. Jadi orang Amerika sampai susah payah bawa makhluk laut itu dari Amerika Selatan. Karena katanya bisa bantu mereka di perlombaan luar angkasa. Waktu itu kita punya waktu dan duit segitu banyak, ya kan? Lo perhatiin gak si MP yang satu ini? Jadi entah gimana Eliza bisa lari dari ruangan itu tanpa ketahuan. Cuma beberapa detik setelah itu. Dan si MP-nya nggak ada di gerobak. Berarti dia masih di ruangan dan nggak ngerjain tugas. So crack the damn thing open, learn what you can, and close up shop here. General Exposition menunggu untuk meringkas percakapan ini. Sampai mereka keluar di area terbuka lebar. Padahal mereka udah naik ke ruang yang sepi banget. Buat kasih tahu Hostetler tentang rencana itu. Get him out. What are you talking about? Dan kita udah masuk ke bagian Willy-nya nih bro. He sees me for what I am. Oke, gue udah bisa nahan-nahan dosa. Tapi setelah ngelihat Sally Hawkins acting gila-gilaan tanpa kata-kata, gue rasa dia harus diapresiasi banget. Dan Richard Jenkins juga oke banget di sini. Jadi kita cabut 2 dosa deh. Dan lanjut, biar gue bisa mulai nge-spill soal si ikan ini. What the hell are you doing, old man? Oh. Hey, no. Not the counter. Take out only. You can't sit there. Si penjaga pi langsung berubah dari ramah banget jadi rasis dalam hitungan detik. What would be a good time for you, Bernie? And don't come back. This is a family restaurant. I have no one. Syukurlah kita bisa selesain 2 masalah Giles, 2 konflik dalam 90 detik penuh. Jadi dia bisa bantu Eliza buat nyelamatin manusia amfibi dari penjara Akam. Zdilish jemu injekciju. Injekciju. Nabioševu. Nih pakai jarum suntik. Apa nggak lebih gampang selundupin pistol aja? Dan tembak makhluk itu? Maksud gua, Rusia pasti tahu dong kalau makhluk itu ngegigit jari Strickland. Namnožni Amerikanci nadili tavo štobu učicia. Bravo Rusia! Cadillac DeVille, best car ever made. Tapi kayaknya bakal susah banget jual mobil ini. Kalau dia harus berdiri di turntable itu sepanjang hari. I think this is some of my best work. Yes, age 51. Kenapa umur mereka juga dicantumin di kartu ID ini? Udah gitu ada tanggal lahirnya juga lagi. Apalagi Eliza seharusnya umur 25 di film ini. Gue cuma bilang, kayaknya dia nggak harus ngejek Giles. Yang mencoba kelihatan kayak 51. I don't mind that you can't speak either. Kinda gets me Dia going. sange Cuk, kita udah tahu banget kalau Strickland itu jahat dari semua yang dia lakuin di film ini. Termasuk beli Cadillac itu. Apa kita beneran perlu lihat dia jadi creepy lagi? Oke ya, dia ngecek toilet, memastikan nggak ada orang di dalamnya. Terus ngelakuin itu di tempat terbuka. Yang bisa siapa aja datengin kapan aja. Hurry up, I want to be home early. My feet are killing me. Shift mereka selesai jam 4.30, cuma kerja 5 jam sehari. Jadwal kayak gitu hampir worth it lah buat nyaksiin penyiksaan merman. Gue nggak ngerti gimana ini nggak ketahuan dalam sehari. 1 menit yang lalu,
Kita lihat Strickland nonton layar dengan intens. Oke, dia emang nafsu sama Eliza. Tapi tahu nggak, bajingan kayak gini suka banget nonton layar. Buat lihat apapun yang bisa dia temuin. That's very smart. Who do you work for? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak penting juga. Karena gue nggak bakal nanya lagi. This water must be kept at 5 to 8% salinity. Bukan karena lu nggak tahu apa artinya, tapi Eliza ngerti nggak sih maksudnya? Dan apa dia punya alat di apartemennya buat ngukur kadar garam ini? Serius, aneh banget mereka punya kamera di tiap ruangan di lab ini, kecuali di ruangan dengan makhluk super keren yang harusnya diawasin setiap saat. What's that? What's that vehicle? Siapa sih yang curiga sama mobil laundry, tapi nggak ngelihat kamera yang jelas-jelas pindah beberapa menit lalu? Oke, jadi ini harusnya mematikan semua alat listrik. Cuman 5 menit. Tapi kotak breaker ini beneran rusak parah. Kalau listrik nyala lagi, apakah itu listrik darurat atau listrik biasa? Karena kalau listrik darurat, kenapa nggak langsung nyala aja? Jika itu kekuatan biasa, maka kotak pemutus ini adalah... Ya ampun, kenapa juga mereka buka bungkus makhluk itu? Bukannya lebih baik tetap dikubur di handuk buat misi rahasia ini? Karena harus ada momen yang bikin orang seneng, di mana Cadillac baru Strickland hancur. Giles tiba-tiba ke-distract dari bagian tugas yang udah dia tunggu-tunggu. Sejak dia tiba keluar dari sini, nggak banyak yang tahu kalau Richard itu berusia 42 tahun, pernah coba casting buat peran Steve Urkel di Family Matters, dan akhirnya dipilih Jalil White. Nggak ada bajingan yang menembaki ban, si mobil laundry. Dan nggak ada penjaga di dekat pintu keluar juga. Ya ini harus garamnya 5-8% cukup. Pas tes visualnya. Keep that up. Looking like you don't know it. Tolong, ini di dalam lift yang rame ya. Nggak bisakah siapapun di lab rahasia ini merahasiakan dengan benar? Am I doing? Interviewing the f***ing help. Ya, secara teknis cuma satu aktris dari The Help, tapi gua ngerti maksud lo. Luar biasa banget semua perhatian yang si amfibi dapat di film ini. Makanya, Ailef nggak pernah dihidupin lagi. Untung aja si manusia amfibi ninggalin jejak sidik jari. Tangan berdarah biar Eliza bisa ngikutin dia, kayak Aragorn versi murah, dan dia nggak pergi jauh. Lihat, gue tahu bioskop ini nggak populer, tapi lingkungan ini rame banget beberapa malam lalu. Nggak ada satu ibu pun yang sadar ada pria amfibi jalan di sini. Di titik ini lo sadar, dia beneran bakal akan ngecrot sama tuh ikan. Semenjak Clark Gable bilang, I don't give a damn di Gone with the Wind tahun itu. Hollywood udah nyari cara bagus buat bikin cinta dan birahi beda spesies. Manusia dan amfibi di film dapat penghargaan Best Picture 78 tahun yang lalu, tapi akhirnya kita berhasil ngecrot dia. Does he have a... Ngomong-ngomong soal Free Willy, setiap ketemu orang Rusia, Dimitri selalu ke tempat yang jauh. Ngobrol bentar, terus ke restoran. Tapi kenapa sekarang malah datang ke rumahnya? Bukankah itu ngasih tahu semua rahasia? Eliza bilang, lu tahu nggak? Gue bakal banjirin apartemen ini demi kehidupan seks gue. Bioskop di bawahnya nggak menghasilkan uang juga. Juga Eliza juga nunggu buat ngelakuin ini. Sampai satu kali, benar-benar ada penonton di bioskop itu. Ya, tapi kalau buat obat kebotakan, dia bakal ngasih rambut Giles. Tapi kenapa nggak ngasih semua rambutnya? Ini manis sih, tapi setengah-setengah gitu. Jadi gua rasa lo nggak peduli. Kalau ada setidaknya 3 orang yang nyelinap masuk, karena ada minimal 7 orang di auditorium ini. Gue lihat lo kasih tiket gratis ke Dylan sama Eliza. Jadi mungkin mereka juga dapat tiket gratis. Tapi kalau 3 dari 7 orang lo masuk gratis, apa masih penting di titik ini? Gue udah lama nunggu film yang bisa ngulang adegan seks bawah air dari Color of Night. Dan akhirnya gue dapet. Pantes film ini menang Best Picture, ngasih semua yang diinginkan orang. Karakter alien tiba-tiba jadi sakit dan harus meninggalkan keluarga barunya untuk menghindari kematian. Klis banget. 36 hours from now, this entire episode will be over. Kenapa ada tenggat waktu nggak jelas di film ini? Maksud gue, oke, si jenderal ini bajingan dan nggak sabaran banget. Tapi bukannya ini aset penting. Harusnya dia mau ngelacak mereka selama apapun kalau perlu. Sayangnya buat si Eliza gemoy. Tetangganya di atas baru aja ngedate sama cumi-cumi raksasa. Dan dia mencoba teknik seks banjir. Sekarang Eliza harus nanggung resiko banjir yang nggak diinginkan. Ini bener-bener keadilan yang puitis. Kembali di tahun 60-an. Belum ada yang siap buat alien ikan besar di Broadway. Makanya cuma tayang sekali aja sebelum ditutup. Orang-orang Filistin itu went away and my heart went with you. Lihat adegan indah ini dan ngasih Sally Hawkins kesempatan buat keluar dari karakternya. Walau sebentar, tapi juga bikin plotnya ngagetin kayak potongan realitas alternatif di Long Island. Wow, gue baru sadar nama mereka Octavia Spencer. Kayaknya dia ganti nama
karena ada aktor lain di guild dengan nama yang sama. This candy, it's cheap candy, but I love it. Meski waktunya mepet banget buat nemuin aset itu. Dan dengan demikian menghindari apapun yang diancam Jenderal Jancuk itu. Beberapa menit yang lalu, Strickland masih punya waktu. Strickland mengejar Zelda dulu. Padahal Eliza yang jelas-jelas orang yang paling mencurigakan darinya. Tapi lagi-lagi Strickland emang rasis. Mungkin emang begitu. Dan gue tetap mengkritik ini. Karena itu ngasih kesempatan ke Zelda buat memperingatkan Eliza. Yang ngasih cukup waktu buat si manusia amfibi. Buat loncat ke dalam air. Dalam gerakan slow-mo dramatis. Kayak Michael Jackson lagi nyanyi. He's coming for you. You gotta go now and you gotta take that thing with you. Strickland ninggalin kantor dengan niat ngebust Hostetler dan belum balik sejak itu. Dia juga banyak ngabisan pil. Tapi entah gimana, dia tahu persis di mana Zelda dan Eliza berada. Strickland lihat catatan di kalender dan ngelihat kata Rain Dogs. Itu bisa berupa dermaga apa saja, tapi dia tetap bisa nemuin mana yang benar. Fakta bahwa si manusia amfibi lagi sekarat pas di hari yang sama ketika Dimitri bakal diambil malam ini. Dan Strickland akhirnya nemuin petunjuk. Di hari yang sama dengan jadwal Eliza, jauh sebelumnya di kalendernya, dan Strickland dengan gampangnya menentukan kemana mereka pergi. Ini adalah roti lapis, kebetulan dengan ekstra saus keberuntungan dan sisi kentang goreng hoki. Eliza ngelihat Giles, mengabaikan pistol yang masih jelas di tangan Batman. Gue berasumsi dia juga pengen ditembak dan bangkit lagi. Oh, ini beneran Deus Ex Machina. Semua polisi di sekitar cuma nonton 2 orang sekarat tanpa ngelakuin apa-apa. Ini kayak di Baltimore beneran. Oh, bagus. Wah, kita dapat ending ala Splash 1 kali lagi. Film ini mungkin terlihat asli. If I told you about her, what would I say? Semoga nggak banyak, apalagi di momen indah ini. Apalagi lo udah diam selama 2 jam terakhir. Tapi ayo tetap lanjutin aja. Dengan puisi dan prosa aneh lo. I get reported, I come after you and the mutant. You do that, Yolanda. Yolanda, it's cool, baby. It's cool. We still just talking. Don't step on the glass. I like going this way instead of waiting in line. You don't find that cheesy. You're to be me who suffer. Won't be me who suffer. Why would you have to remind me? Why would you have to remind me of that? I'm with fire. The chocolate and you'll